Shalom, selamat pagi semua. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Alberensis Bamantia, Christine MT Alhans, Dika Ariskananda, Sri Anggreni, dan Yohan Kesya akan mempresentasikan mengenai mini riset yang berjudul Pengaruh Pandemik Terhadap Frekuensi Cuci Tangan Mahasiswa PGSD Cohort 2018 dalam sehari. Selamat menyaksikan. Hal yang melatar belakangi mini riset kami adalah penyebaran virus COVID-19 yang memberikan dampak besar bagi seluruh dunia, termasuk negara kita, Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa virus ini mengakibatkan seluruh aspek kehidupan manusia menjadi terganggu, sehingga negara Indonesia semakin terpuruk dan menduduki posisi keempat di Asia dengan jumlah 907.929.000 kasus COVID-19. Maka pemerintah mengeluarkan protokol kesehatan, salah satunya adalah mencuci tangan. Menurut Dejashi, cuci tangan adalah cara paling sederhana untuk menghindari penyakit dan menjaga kebersihan diri dari lingkungan yang tidak sehat. Oleh karena itu, kami kelompok 2 melakukan mini riset mengenai pengaruh pandemik terhadap cuci tangan mahasiswa PGSD Cohort 2018 dalam sehari. Kemudian, apa yang menjadi tujuan penelitian dari mini riset kami yaitu untuk mengetahui pengaruh cuci tangan mahasiswa PGSD Cohort 2018 sebelum pandemik dan selama masa pandemik berlangsung. Apa yang menjadi rumusan masalah dalam mini riset ini adalah apakah pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap frekuensi cuci tangan mahasiswa PGSD Cohort 2018. Metodologi penelitian dalam mini riset kami yaitu populasi di mana menjadi subjek penelitian secara keseluruhan. Populasi yang digunakan sebagai subjek penelitian adalah mahasiswa Teacher College, Universitas Pelita Harapan, Program Studi PGSD Cohort 2018. Dan yang menjadi sampel adalah sejumlah subjek atau sebagian dari populasi yang akan diteliti. Sampel yang diambil sebanyak 36 mahasiswa Teacher College Universitas Pelita Harapan Program Studi PGSD Cohort 2018. Teknik pengambilan data yang kami gunakan adalah sampling kebetulan. Baik, kita akan masuk ke dalam landasan teori. Saat ini di Indonesia sedang mengalami masa pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 ini sangat banyak memberikan banyak perubahan pada setiap ranah kegiatan di Indonesia. Dampaknya yang dirasakan ini membuat semua orang perlu mencegah penyebaran pandemi COVID-19 dan mengatur langkah-langkah agar kondisi bisa tetap berjalan seperti sebelum pandemi. Selama pandemi COVID-19 terjadi, banyak langkah-langkah pencegahan yang sebenarnya dapat dilakukan oleh masyarakat di Indonesia, dan salah satu hal yang terpenting dan juga mudah dilakukan adalah mencuci tangan. Tangan adalah bagian dari tubuh manusia yang paling mudah tercemar oleh bakteri. Saat mengambil sesuatu dan berjabat tangan, tentu ada bibit penyakit yang akan menempel pada tangan manusia. Virus, bakteri, dan parasit yang mengotori tangan manusia itu akan menempel juga kepada orang lain saat saling berjabatan tangan, atau bahkan saat manusia makan dengan tangan yang tidak bersih bisa menelan kotoran atau debu yang menempel pada tangan. Oleh karena itu, melalui beberapa penelitian dijelaskan bahwa mencuci tangan merupakan langkah dasar dan sangat perlu diperhatikan keefektifannya dalam langkah-langkah dan juga praktiknya bagi semua kalangan. Para ahli merekomendasikan setiap orang untuk mencuci tangan minimal selama 20 detik, karena sabun membutuhkan waktu untuk mengangkat kuman yang ada di tangan sebelum nantinya akan dijatuhkan bersamaan dengan air mengalir. Oleh karena itu, perlunya kesadaran bagi semua orang untuk mencuci tangan setelah dan sebelum melakukan kegiatan-kegiatan yang menggunakan tangan. Contohnya memegang gagang pintu, berjabat tangan, hendak memakan sesuatu, dan lain sebagainya, agar kuman yang menempel pada tangan tidak mengenai orang lain dan masuk ke dalam tubuh melalui makanan yang disentuh dengan tangan dalam keadaan kotor. Nah, selanjutnya kita akan melihat skala dan penyajian data dari mini riset ini. Yang pertama, statistik deskriptif. Jadi, kami telah membuat kuesioner mengenai frekuensi cuci tangan oleh mahasiswa PGSD 2018 sebelum dan selama pandemik. Berikut ini adalah data mahasiswa 36 orang yang telah menjawab kuesioner.
Kemudian, pengolahan data numerik. Dari 36 data mahasiswa PGSD 2018, maka diperolehlah data sebagai berikut. Rata-rata sebelum pandemik adalah 4,14, median 3, data yang sering muncul adalah 3, nilai minimum 1, nilai maksimum 12, jangkauan 11, standar deviasi 2,18, dan variansi 4,75. Berbeda selama pandemik, yaitu diperoleh mean 6,97, median 5,5, modus 5, nilai minimum 2, nilai maksimum 15, jangkauan 13, standar deviasi 3,31, dan variansi 10,94. Nah, selanjutnya, data yang sudah kita dapatkan dari 36 mahasiswa PGSD cohort 2018 dapat kita sajikan dalam bentuk diagram batang. Nah, yang pertama adalah diagram variabel 1, yaitu sebelum pandemik. Dari data tersebut, kita dapat melihat bahwa jumlah cuci tangan dalam sehari ada 1 kali, ada 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 7 kali, 8 kali, dan 12 kali. Jumlah cuci tangan yang sekali ada 1 orang, yang 2 kali cuci tangan ada 4 orang, 3 kali cuci tangan ada 14 orang, 4 kali cuci tangan ada 5 orang, 5 kali cuci tangan ada 7 orang, 7 kali cuci tangan ada 1 orang, 8 kali cuci tangan ada 3 orang, dan yang terakhir, yang cuci tangan 12 kali ada 1 orang. Kemudian, diagram variabel 2 yaitu selama pandemik. Nah, kita dapat melihat dalam diagram batang ini, jumlah cuci tangan dalam sehari ada 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali, 8 kali, 10 kali, 12 kali, dan 15 kali. Nah, ternyata dari diagram batang ini kita dapat melihat perbedaan dari diagram variabel 1 yaitu sebelum pandemik. Ternyata selama pandemik, jumlah cuci tangan dalam sehari pada data mahasiswa PGSD cohort 2018 itu meningkat. Yaitu kita dapat melihat jumlah cuci tangan yang 2 kali ada 1 orang, jumlah cuci tangan 3 kali ada 4 orang, jumlah cuci tangan 4 kali ada 4 orang, cuci tangan 5 kali ada 9 orang, cuci tangan 6 kali ada 1 orang, cuci tangan 7 kali ada 3 orang, 8 cuci tangan dalam sehari ada 1 orang, cuci tangan 10 kali ada 9 orang, cuci tangan 12 kali ada 3 orang, dan yang terakhir, cuci tangan 15 kali ada 1 orang. Selanjutnya kita masuk pada statistik inferensia. Ada 2 macam pengujian. Yang pertama uji prasyarat, yaitu uji normalitas data untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak, dan kami menggunakan uji Lilliefors, dan kemudian kami menggunakan uji non-parametrik dengan menggunakan uji Wilcoxon. Baik, yang pertama kita masuk pada uji Lilliefors variabel 1, di mana variabel 1 frekuensi cuci tangan mahasiswa sebelum pandemik dalam sehari. Ada 5 langkah dalam uji ini. Yang pertama merumuskan formula hipotesis, di mana formula ini sudah baku, bisa kita lihat di slide. Kemudian kita masuk pada langkah yang kedua, menyusun tabel perhitungan. Dengan bantuan Excel kami mendapatkan X bar 4,14, kemudian simpangan baku 2,18. Dengan bantuan Excel kami menghitung penyusunan tabel seperti berikut ini. Langkah yang ketiga menentukan nilai L0, di mana nilai L0 kita dapatkan dari nilai maksimal, dan kita mendapatkan L0 0,2271. Kemudian yang keempat menentukan kriteria pengujian hipotesis,
di mana kita menggunakan alfa 5% dan N-nya 36, dan kita lihat di tabel, maka L pada tabel yaitu 0,1477. H0 ditolak jika L0 lebih besar atau sama dengan 0,177 dan H0 diterima jika L0 lebih kecil dari 0,1477. Langkah terakhir membuat kesimpulan. Karena L0 lebih besar dari L tabel, maka H0 ditolak. Artinya data tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Selanjutnya masuk pada uji Lilliefors variabel 2, di mana variabel 2 frekuensi cuci tangan mahasiswa selama pandemik dalam sehari. Langkah-langkahnya sama. Di dalam menyusun tabel perhitungan, kita mendapat X bar 6,97, simpangan baku 3,31. Kita bisa lihat hasil perhitungan dalam tabel ini. Kemudian langkah yang ketiga, nilai L0-nya 0,3229 dan kriteria pengujian hipotesis berarti sama. H0 ditolak jika L0 lebih besar atau sama dengan 0,1477 dan H0 diterima jika L0 lebih kecil dari 0,1477. Dan pada kesimpulannya L0 lebih besar lagi daripada L tabel, maka H0 ditolak. Artinya data tidak berasal dari populasi yang berdistribusi. Nah, langkah selanjutnya, karena data tidak berdistribusi normal, maka langkah selanjutnya menggunakan uji non-parametrik. Data penelitian kami merupakan data yang saling terkait atau variabel yang saling mengikat atau dependent. Maka dari itu kami menggunakan uji Wilcoxon. Baik, kita masuk pada uji Wilcoxon. Ada 5 langkah juga. Yang pertama, merumuskan formula hipotesis di mana H0 tidak terdapat perbedaan di antara dua perlakuan yang diberikan. H1-nya terdapat perbedaan di antara dua perlakuan yang diberikan. Yang kedua, menentukan tingkat signifikansi. Kita menggunakan alfa 5% atau 0,05. Kemudian yang ketiga, menentukan nilai kritis dengan melihat W tabel. Alfa 5% N36, nilai kritisnya didapat 208. Yang keempat, menentukan nilai W hitung. Dengan bantuan Excel kami mendapatkan hasil seperti ini, bisa kita lihat dalam tabel. Dan W tabel 208 dan W hitung adalah nilai terkecil antara ranking plus atau ranking min. Karena ranking min lebih kecil daripada ranking plus, maka W hitung sama dengan 0. Dan H0 diterima jika W hitung lebih besar atau sama dengan W tabel. H0 ditolak jika W hitung lebih kecil dari W tabel. Dan kesimpulannya, karena W hitung lebih kecil dari W tabel di mana 0 lebih kecil dari 208, maka H0 ditolak. Artinya terdapat perbedaan di antara dua perlakuan yang diberikan. Kesimpulan dari hasil mini riset kami ialah berdasarkan data yang diperoleh, maka dilakukan uji normalitas Lilliefors dan diperoleh hasil bahwa data yang diperoleh tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Kemudian dilakukan uji Wilcoxon untuk mengetahui pengaruh pandemik terhadap frekuensi cuci tangan dalam sehari. Jadi melalui uji Lilliefors dan Wilcoxon, diperoleh kesimpulan bahwa terdapat perbedaan antara frekuensi cuci tangan sebelum dan selama masa pandemik. Perbedaan yang dimaksud ialah
adanya peningkatan frekuensi cuci tangan selama masa pandemik dibandingkan sebelum masa pandemik. Yang menjadi saran dari kami bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan topik yang sama, ialah hendaknya tidak menggunakan teknik sampling kebetulan. Hal ini bertujuan untuk mendapat penggambaran populasi yang baik. Demikian hasil mini riset yang dapat kami sampaikan. Semoga mini riset ini dapat bermanfaat. Sekian dari kami, terima kasih.